Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar bareng lagi ya. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang menerapkan sikap menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Bagaimana sih Bu caranya? Tujuannya apa kita mempelajari materi ini? Oke, tujuan yang pertama adalah murid diharapkan dapat menjelaskan pengertian manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Tujuan yang kedua, murid diharapkan dapat menentukan sikap yang sesuai untuk menghargai kegiatan ekonomi di lingkungan sekolah. Manusia itu bisa disebut sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Kenapa kok bisa disebut seperti itu? Makhluk ekonomi biasa disebut juga Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga manusia disebut makhluk ekonomi karena manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi di dalam berbagai jenis bidang usaha. Kemudian, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial atau Homo socius. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, kita setiap hari selalu berhubungan dan berkomunikasi dengan anggota keluarga kita. Selain itu, ketika kita bermain bersama teman-teman kita juga melakukan komunikasi dan interaksi dengan mereka. Nah, contoh selain itu, orang dewasa ketika sudah bekerja juga saling bekerja sama dengan rekan kerjanya, sehingga manusia tidak bisa lepas dari manusia lain. Selanjutnya, produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang dengan melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Jadi, produksi ini adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang ataupun jasa. Ataupun jasa. Jadi kegiatan produksi ini melibatkan orang lain, yaitu tenaga kerja, untuk membuat dan menghasilkan produk. Selanjutnya, setelah produk dan barang sudah dibuat dan dihasilkan, langkah selanjutnya adalah didistribusikan ke konsumen. Nah, distribusi ini adalah kegiatan penyaluran produk atau barang yang sudah dibuat ke konsumen untuk dikonsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Nah, distribusi ini memerlukan tenaga kerja yang akan menyalurkan produk ke konsumen. Jadi, distributor akan mendapatkan upah atau balas jasa dari produsen. Nah, contoh distributor diantaranya yaitu agen, kemudian pedagang besar, dan pedagang eceran. Selanjutnya, setelah didistribusikan ke konsumen, konsumen akan mengkonsumsi barang yang sudah dibuat oleh produsen. Nah, konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Jadi, seorang produsen itu bisa langsung menjualnya ke konsumennya. Contohnya ketika ada warung pecel. Warung pecel itu dia yang buat, kemudian dia juga yang menyalurkan ke konsumen. Akan tetapi jika ada misalnya pabrik garmen, kemudian pabrik sepatu, kemudian makanan kering pabrik ya, seperti pabrik Indofood dan sebagainya, mereka membutuhkan distributor untuk menyalurkan barang-barang mereka ke toko-toko besar seperti Indomaret dan juga toko kecil seperti di warung dan sebagainya. Nah, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, yaitu produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Jadi konsumen itu bisa konsumsi itu bisa berupa membeli barang di Indomaret, kemudian membeli
baju juga termasuk, membeli baju, membeli makanan, kemudian makan itu juga termasuk kegiatan konsumsi. Selanjutnya, amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Ada yang tahu? Ya, untuk menghasilkan sebuah pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian. Jadi, setiap bidang usaha saling membutuhkan. Jadi kita sebagai manusia yang saling membutuhkan harus saling menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, ada pekerja pemintalan benang, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian mempunyai peran penting produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaklah kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Jadi, apa saja sikap yang harus kita miliki untuk menghargai kegiatan ekonomi orang lain? Mari kita bahas bersama-sama. Cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Caranya, yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Misalnya, kita tidak boleh menghina seorang pemulung karena pemulung berjasa dalam mengurangi sampah yang mencemari lingkungan. Pemulung juga berperan dalam daur ulang sampah. Oleh karena itu, kita harus menghargai pekerjaan seorang pemulung. Cara yang kedua yaitu tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Bahkan kita patut meneladaninya. Ketika ada orang yang sukses lebih berhasil daripada kita tidak perlu iri, akan tetapi bagaimana cara kita agar kita juga bisa sukses seperti mereka, yaitu dengan meneladani kiat-kiat agar kita sukses seperti dia, seperti itu. Kemudian membantu usaha orang lain jika kita telah berhasil dalam usaha. Ketika seorang sudah berhasil dalam usahanya, alangkah baiknya seseorang itu membantu usaha orang lain agar ikut berkembang dan sukses seperti dia. Kemudian melakukan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Misalnya, tidak berbuat curang untuk mendapatkan pelanggan. Dan yang terakhir, tidak mengganggu usaha orang lain karena perbuatan tersebut sangat tercela. Nah, terima kasih anak-anak. Materi hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.